Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina Sari dengan nomor NIM 2314080009. Saya dari Prodi Tadris Fisika, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika dengan dosen pengampu Ibu Media Roza, MSI. Dan video kali ini saya akan membahas mengenai strategi atau model pembelajaran berbasis Project Based Learning. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari Project Based Learning atau PJBL. Pengertian dari Project Based Learning atau PJBL sendiri itu adalah sebuah model pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada proses pembelajaran melalui aktivitas nyata. Dalam PJBL, siswa bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreatif, serta keterampilan berbasis kompetensi lainnya. Adapun ciri utama dari PJBL, yang pertama itu adalah berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam penyelesaian sebuah proyek nyata. Dan yang kedua itu adalah berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran dengan guru sebagai fasilitator. Ketiga, pembelajaran kontekstual proyek terkait dengan kehidupan nyata. Keempat, berorientasi pada produk hasil akhir pembelajaran adalah proyek atau karya yang dapat dinilai. Kelima, kolaboratif. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keenam adalah proses penyelidikan, di mana siswa itu mencari informasi, pemecahan masalah, dan menetapkan apa yang mereka pelajari untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut. Selanjutnya itu adalah sintaks dari PJBL. Sintaks atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menetapkan metode pembelajaran berbasis proyek. PJBL itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, bekerja sama, dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya. Kita masuk pada sintaks pertama, yaitu menentukan pertanyaan mendasar, di mana guru dan siswa menentukan pertanyaan utama yang relevan dengan kehidupan nyata yang memicu rasa ingin tahu siswa. Yang kedua adalah perencanaan proyek, di mana siswa bersama guru merancang langkah-langkah proyek termasuk tujuan, pembagian tugas, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah menyusun jadwal proyek, yaitu membuat jadwal kerja, menetapkan tenggat waktu, dan mengidentifikasi tahap-tahap proyek. Yang keempat itu adalah melakukan penyelidikan dan penelitian, di mana siswa melakukan penyelidikan dan penelitian terkait dengan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, guru memastikan siswa tetap berada pada jalur yang sesuai dengan rencana proyek, memberikan bimbingan dan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima adalah pengembangan produk, di mana siswa mengkaji hasil kerja awal mereka seperti prototipe, di mana menggunakan metode diskusi kelompok untuk menilai kelebihan dan kekurangan dari produk mereka, yang melibatkan guru atau teman sebagai evaluator eksternal. Tahap keenam adalah menguji dan mengevaluasi produk, di mana menilai hasil proyek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti kreativitas, efektivitas, dan kualitas. Evaluasi bisa melibatkan penilaian diri, penilaian teman sejawat, ataupun penilaian dari guru. Berikut adalah contoh penerapan Project Based Learning (PJBL) dalam topik pencemaran air. Pada langkah pertama, yaitu pengenalan proyek, di mana siswa akan mempelajari penyebab pencemaran air dan dampaknya terhadap lingkungan, serta merancang solusi atau tindakan untuk mengurangi pencemaran air. Dengan pertanyaan pemicu, apa saja penyebab pencemaran air?
Bagaimana dampak pencemaran air terhadap kehidupan manusia, hewan, ataupun tumbuhan? Yang kedua adalah perencanaan. Siswa dibagi dalam sebuah kelompok kecil untuk melakukan penelitian mengenai berbagai jenis pencemaran air, misalnya pencemaran kimia, biologis, dan plastik. Setiap kelompok melakukan riset untuk mempelajari berbagai jenis polutan dalam air, misalnya limbah industri, pestisida, sampah plastik, dan bahan kimia berbahaya, serta dampaknya terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Ketiga, pelaksanaan pembuatan solusi. Kelompok siswa akan membuat alat penyaring. Dengan merancang alat penyaring air, mereka dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat alat penyaring yang sederhana dan mengujinya dengan air yang tercemar. Contohnya saja seperti alat penyaring air, yaitu terbuat dari drum berukuran 200 liter dengan substrat filter yang tersusun secara vertikal. 4 bahan substrat dipakai sebagai lapisan filter, yaitu serabut kelapa, arang, batu zeolit, dan pasir silika. Keempat adalah pengujian dan evaluasi. Kelompok membuat alat penyaring air dan mereka menguji air yang tercemar untuk melihat seberapa efektif alat tersebut sehingga menghilangkan kotoran atau bahan kimia. Selanjutnya adalah refleksi dan presentasi. Siswa melakukan refleksi tentang proses mereka dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengimplementasikannya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka kepada kelas. Mereka menjelaskan masalah perencanaan air yang mereka pilih, solusi yang mereka rancang, serta proses yang mereka lakukan. Dan yang keenam adalah penutup dan tindak lanjut. Siswa melakukan diskusi kelas, di mana diskusi tentang apa yang telah mereka pelajari selama proyek, apa yang mereka mengejutkan tentang pencemaran air, dan apa solusi yang paling efektif menurut mereka. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harap itu bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.